Ketika seseorang mulai bekerja, tentu saja ia mendapatkan income atau penghasilan. Income atau penghasilan itu digunakan untuk membiayai hidup dan juga ada bagian yang ditabung atau dibelikan aset. Setelah orang tersebut menikah dan kemudian juga mempunyai anak, permasalahannya adalah bagaimana mengatur aset yang dimiliki saat ini dan ketika dia sudah berpulang ke surga. Mengapa sih sebenarnya penting banget yang namanya perencanaan aset atau estate planning? Jadi aset itu ada bermacam-macam. Ada dalam bentuk deposito, tabungan, properti, ataupun ada dalam bentuk polis asuransi. Kita lihat satu persatu ya mengenai aset ini setelah menjadi warisan. Deposito atau tabungan ketika seseorang meninggal langsung di-freeze atau dibekukan oleh bank. Dan bank hanya akan mencairkan deposito ataupun tabungan ketika sudah memperoleh surat penetapan waris dari pengadilan. Masalahnya, jika saat itu anak-anak kita masih kecil, bagaimana cara mereka untuk mengurus surat penetapan waris ini? Atau misalnya ketika pada satu saat bersamaan ayah dan ibu berpulang dalam waktu yang hampir bersamaan, siapa orang yang akan mengurus surat penetapan waris ini? Bagaimana dengan properti? Properti tentu saja ketika seseorang masih hidup, properti ini tidak liquid. Tidak liquid dalam arti butuh waktu, butuh proses sebelum properti ini menjadi uang cash. Bagaimana ketika seseorang meninggal? Tentu saja lebih ribet lagi urusannya ya ketika seseorang meninggal, karena ahli waris harus pergi ke notaris, harus mengurus surat penetapan waris. Setelah itu butuh lagi proses untuk menawarkan properti, untuk dijual, untuk mengurus pajak penjualan dan lain sebagainya sebelum menjadi duit cash. Oleh karena itu, banyak orang yang akhirnya di zaman modern ini mereka diversifikasi asetnya. Ada yang dalam bentuk polis asuransi pro-warisan. Kenapa ini penting banget? Karena polis asuransi sangat liquid. Ketika seseorang meninggal, dalam waktu 14 hari setelah form klaim dimasukkan ke perusahaan ya, duitnya langsung cair tanpa dikenakan potongan pajak, tanpa perlu surat penetapan waris. Lagi pula harga atau nilai daripada perolehan si paper aset pewarisan ini jauh lebih kecil dibanding nilai asetnya itu sendiri, dan baru satu kali bayar premi bisa langsung cair jika terjadi resiko meninggal. Ini ada contoh dua orang ayah konvensional dan ayah bijaksana. Dua-duanya ingin mengatur aset mereka dengan baik, terutama di saat risiko tinggi seperti saat ini. Ayah konvensional punya aset 10 miliar. Dia membaginya dalam bentuk properti 3 miliar, deposito 5 miliar, dan other aset 2 miliar. Kalau ditotalin semuanya 10 miliar. Dan kalau terjadi sesuatu pada ayah ini, 10 miliar inilah yang akan diwariskan kepada pasangan dan anaknya. Bagaimana dengan ayah bijaksana? Ayah bijaksana juga mempunyai aset yang sama persis 10 miliar. Dalam bentuk properti 3 miliar, deposito ayah bijaksana hanya sebesar 2 miliar. Bandingkan ya dengan ayah konvensional yang 5 miliar. 3 miliarnya kemana? 3 miliarnya dibelikan polis asuransi pewarisan dengan nilai pertanggungan paper aset 9 miliar. Serta other aset 2 miliar. Jadi kalau terjadi resiko pada ayah bijaksana yang sekarang ini sangat tinggi resikonya, anak-anak dan pasangan sebagai ahli waris akan terima dana 16 miliar yang liquid langsung cair masuk ke rekening mereka tanpa surat penetapan waris. Beda banget kan antara ayah konvensional dan ayah bijaksana, 10 miliar dan 16 miliar untuk diwariskan. Mengapa warisan itu penting?
Alasannya tentu saja sebagai bukti cinta selamanya dari orang tua kepada anak-anaknya atau dari kakek nenek kepada anak-anak dan cucunya. Dengan adanya warisan, anak-anak ataupun cucu nantinya dapat mempunyai pilihan yang lebih baik lagi untuk pendidikan mereka. Mereka dapat capai cita-citanya untuk sekolah ataupun kuliah lagi di jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam ataupun di luar negeri. Selain itu, warisan juga penting banget. Kenapa? Dengan adanya COVID-19 ini, risiko terjadinya penyakit di masa kini ataupun di masa akan datang jauh lebih tinggi dibanding saat sebelum adanya COVID. Dengan adanya dana warisan ini dapat menolong pasangan ataupun anak-anak ataupun cucu kita, terutama jika mereka mengalami yang namanya chronic atau critical illness. Mungkin saja mereka berobat pakai kartu asuransi kesehatan atau pakai BPJS. Tetapi kan tidak itu saja, banyak biaya-biaya lainnya yang diperlukan yang nilainya hingga ratusan juta. Dananya dari mana? Dananya bisa dari uang warisan ini. Selain itu, juga dapat memberikan pilihan kepada anak kita ataupun cucu nantinya untuk mereka bisa memiliki bisnis sendiri ataupun startup bisnis yang mereka akan geluti, tekuni sesuai dengan passion mereka. Dana warisan ini dapat juga diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan untuk kepentingan sosial, bangun gereja, panti asuhan, masjid, dan lain sebagainya. Dana warisan ini bisa menolong banyak sekali anak-anak untuk mereka bisa dapat sekolah lebih baik lagi atau bahkan dalam bentuk beasiswa untuk mereka-mereka yang pandai tapi secara kemampuan ekonomi cukup lemah. Sekarang kita lihat ya perbandingan antara memberikan warisan dalam bentuk apartemen atau rumah dan dalam bentuk polis praWarisan. Untuk apartemen atau rumah seharga 2 miliar itu kita perlu bayar down payment atau uang muka 30% ya. Berarti siapin dana 600 juta. Kalau kita ambil cicilan 10 tahun untuk hutang KPR berarti selisihnya ya 1,4 miliar. Cicilan per tahunnya itu adalah 204 juta. Jadi kita bayar cicilannya saja itu 2 miliar dalam 10 tahun dan total keseluruhan dana yang dikeluarkan adalah 2,6 miliar untuk aset senilai 2 miliar. Bagaimana jika kita ingin memberikan warisan dalam bentuk polis asuransi praWarisan? Tidak perlu bayar DP atau DP-nya 0, sama bayarnya juga 10 tahun, tetapi untuk cicilan per tahun praWarisan 2 miliar cukup bayar 32,3 juta. Jadi 32 jutaan doang ya. Nah, kita juga sama bayar 10 tahun sehingga total dana yang dibayar oleh nasabah itu hanya sebesar 323 juta untuk aset senilai 2 miliar. Wow, beda banget ya. 323 juta untuk polis sedangkan untuk rumah 2,6 miliar. Sama-sama nilainya perolehan aset itu adalah 2 miliar. Ditambah lagi kalau dalam bentuk polis asuransi baru setor 32,3 juta udah langsung menjadi milik si ahli waris. Jadi sebenarnya apa sih praWarisan ini? PraWarisan adalah perlindungan seumur hidup, warisan pasti cair di usia berapa saja. Tidak perlu store lama-lama, boleh pilih mau store 5 kali, 10 kali, atau 15 kali saja. Kalau ada dana, lebih singkat waktunya lebih baik. Kemudian 5 kali store saja, stop bayar premi akan dilindungi sampai usia 99 tahun. Jika meninggal sebelum usia 99 tahun, pasti uang pertanggungan atau warisan cair. Bagaimana kalau masih hidup di usia 99 tahun? Jangan khawatir, dana pun untuk warisan tetap cair sebesar berapa nilai yang ada di polis.
Nah, jika ingin cairkan dana, jadi berubah pikiran ya, anak-anak juga udah mapan, pengen tarik duitnya untuk jalan-jalan, boleh. Kalau misalnya ingin cairkan dana di usia 75, 85 atau kalau masih muda di usia 65 juga sudah bisa untuk cairkan dana, ada nilai tunai di situ. Baru 1 kali bayar premi dan meninggal, warisan pasti cair. Ini adalah contoh prewarisan. Warisan 1 miliar dari seorang ayah usia 40 tahun. Dia akan membayar selama 10 tahun. Jadi 1 tahun 1 kali, cukup bayar premi 16,2 juta saja. Nah, kalau kita kali selama 10 tahun, total yang disetor itu adalah 162 juta. Baru 1 kali bayar premi terjadi resiko meninggal, akan cair 1 miliar. Bagaimana kalau dia ingin mencairkan dananya? Boleh aja. Di usia 65 tahun ada dana 237 juta yang siap dicairkan. Kalau tariknya di usia 75, dananya itu adalah 405. Jadi dengan budget 162 juta, ini pun dicicil 10 kali, dapat memperoleh aset ya dalam bentuk paper aset polis senilai 1 miliar. Atau dengan kata lain, harga beli atau harga perolehannya hanya 16% dari nilai aset. Bagaimana jika ingin mewariskan 10 miliar dalam bentuk prewarisan? Seorang ayah usia 40 tahun cukup titip dana 10 kali saja. 1 kali titip itu besarnya premi adalah 131,5 juta. Jadi kalau terjadi resiko akan dana cair 10 miliar jika nasabah tersebut meninggal, si tertanggung utama ya. Jika dia umur panjang dan ingin cairkan dana di usia 65 tahun, ada dana sebesar 2,2 miliar. Sedangkan di usia 75 tahun ada dana sebesar 3,8 miliar. Jadi dengan kata lain, dengan budget 1,3 miliar saja, ini pun dicicil 10 kali bisa mendapatkan aset dalam bentuk paper atau dalam bentuk polis senilai 10 miliar. Atau beli aset 10 miliar dengan hanya membayar 13% saja. Ini adalah contoh bukti klaim cair uang pertanggungan jiwa 30 miliar dari seorang ayah bijaksana dan sayang keluarga. Seorang ayah berusia 40 tahun tinggal di Kelapa Gading, Jakarta, sehat tidak ada masalah. Karena COVID-19, dia akhirnya tidak dapat tertolong dan meninggal. Anak-anak dan istrinya mendapatkan santunan 30 miliar. Tidak ada seorang pun anak ataupun pasangan yang menginginkan 30 miliar dengan kehilangan ayah ataupun pasangan mereka. Namun demikianlah hidup, kita tidak pernah tahu. Tetapi dengan 30 miliar ini, ayah tersebut sudah memberikan cintanya selamanya untuk anak-anak dan istrinya. Uang ini dapat mereka pakai untuk biaya hidup, ataupun kalau mereka mau pakai sampai dengan kuliah, bisa mereka pakai di dalam ataupun di luar negeri. Apakah semua pengajuan proposal untuk prewarisan ini pasti langsung disetujui? Belum tentu juga. Ada nasabah ya, ketika itu dia ditawarin dia menolak. Tetapi sayang sekali saat sedang mengajukan proposal ternyata hasil swab PCR dia positif dan oleh Prudential saat itu dikenakan penundaan. Jadi nasabah tersebut belum bisa untuk dapat menjadi nasabah Prudential karena hasil daripada MCU-nya ya, dari medical check up-nya dia, toraksnya dia tidak begitu bagus sehingga harus tunda. Boleh 6 bulan ataupun ada yang sampai dengan 2 tahun. Bagaimana kalau seandainya ternyata paru-parunya, apalagi yang sudah pernah COVID ya, itu banyak yang rusak? Belum tentu diterima loh. Jadi oleh karena itu kami menganjurkan kepada Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu saat ini sehat, milikilah prewarisan. Karena di kemudian hari kita tidak pernah tahu akibat daripada COVID bila sudah pernah kena.
Selain dikenakan penundaan, ada juga nasabah yang dikenakan pengecualian. Jadi misalnya akan diganti untuk santunan kematian dia kecuali yang berhubungan atau diakibatkan oleh kanker payudara. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena ketika si nasabah itu masuk, dia sudah punya masalah misalnya tumor ataupun kista di payudara, ya harus dilakukan pengecekan di rumah sakit ataupun di klinik. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu sehat, kita coba ajukan dulu. Nanti hasilnya bagaimana akan tergantung dari underwriting, dan boleh juga Anda bayar setelah ada hasil dari medical check up. Of all the blessing we have received, our family has to be the greatest one. Saya Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential. Ketika